Halo semua, yuk cari tahu tentang kerajaan Bali kuno. Kalian tahu nggak sih bahwa Bali pernah jadi target ambisi besar Gajah Mada? Jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, Pulau Bali telah dihuni oleh masyarakat asli Bali yang dikenal sebagai Bali Aga atau Bali Mula. Mereka telah menetap loh sejak zaman prasejarah sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka hidup sederhana, menjaga tradisi, dan mewariskan budaya leluhur yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Namun, memasuki abad ke-9 Masehi, Bali mulai memasuki era baru dan muncullah kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Awalnya, kerajaan Bali dipimpin oleh Sri Kesariwarmadewa. Ia adalah raja pertama yang tercatat dalam prasasti Blanjong. Setelah itu, pada akhir abad ke-10, Bali dipimpin oleh Udayana Warmadewa. Ia menikah dengan putri Jawa Timur dari dinasti Wangsa Isyana. Dari pernikahan itulah lahir 3 putra yang bernama Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Dan seiring berjalannya waktu, Airlangga tumbuh menjadi raja besar dan berhasil mendirikan kerajaannya di Jawa Timur. Pada saat itu, Bali dipimpin oleh Raja Sri Artasura Ratna Bumi Banten. Dan memasuki tahun 1343, muncullah tokoh besar dari Majapahit yang bersiap menaklukkan Bali. Dia adalah Gajah Mada. Dengan tekad dan sumpah palapanya, Gajah Mada mengirimkan pasukan besarnya ke Bali. Dan setelah itu, terjadilah pertempuran sengit yang terjadi di wilayah Bedahulu Gianyar. Dan akhirnya, Bali jatuh ke tangan Majapahit dan berakhirlah masa Bali kuno. Setelah kejadian itu, Majapahit menempatkan bangsawan Jawa untuk memimpin Bali. Ia adalah Sri Krishna Kepakisan, dan dari sinilah lahir cikal bakal kerajaan Gel-Gel. Pada akhir abad ke-15, runtuhlah Majapahit dan banyak bangsawan Jawa pindah ke Bali. Dan kerajaan Gel-Gel pun mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Dalam Waturenggong. Dan wilayah kekuasaannya pun meluas hingga Blambangan, Lombok, dan Sumbawa. Namun, memasuki abad ke-17, konflik internal terjadi dan I Gusti Agung Maruti melemahkan Gel-Gel. Dan dari sinilah lahir kerajaan Kulungkung dengan ibu kota di Semarapura dengan raja pertamanya I Dewa Agung Jambe. Memasuki tahun 1908, terjadilah perang Puputan Kulungkung dan peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan di Bali. Nah, itu dia sejarah kerajaan Bali kuno. Sekarang, yuk cari tahu tentang prasastinya. Di mana kerajaan ini juga meninggalkan prasasti yang masih bisa kita jumpai hingga sekarang, yaitu yang pertama, prasasti Blanjong pada 914 Masehi. Yang kedua, prasasti Panglapuan. Yang ketiga, prasasti Anak Bungsu. Yang keempat, prasasti Julah pada 987 Masehi. Yang kelima, prasasti Pura Dasar Buana Gel-Gel. Yang keenam, ada prasasti Ratu Wijaya pada 983 Masehi. Yang ketujuh, ada prasasti Huang pada 1011 Masehi. Yang kedelapan, ada prasasti Kertagosa. Dan yang terakhir, ada prasasti Goa Gajah. Jadi, itu dia sejarah dari kerajaan Bali kuno dan beberapa peninggalan-peninggalannya.